got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts, I'm down. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisastri dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik analisis data, metode fenomenologi, beserta studi kasus yang terjadi. Maka dari itu, simak video ini sampai habis. Apa makna sebenarnya dari sebuah pengalaman? Bagaimana cara kita memahami kisah hidup seseorang bukan dari angka, tapi dari sudut pandang mereka sendiri. Inilah ruang penelitian fenomenologi, di mana data bukan sekedar informasi, tapi cerminan dari pengalaman manusia yang paling dalam. Fenomenologi bukan hanya mencari tahu apa yang terjadi, tetapi bagaimana sesuatu itu dialami oleh individu. Dan untuk itu dibutuhkan teknik analisis yang khas, yang tak hanya logis, tapi juga reflektif dan intuitif. Dalam video ini saya akan membahas apa itu analisis data dalam fenomenologi, tujuannya, prosesnya, hingga teknik analisis menurut para tokoh seperti Moustakas, Cloizzi, dan Van Manen. Nah, siapkan pikiran yang terbuka karena kita akan menyelami makna di balik makna. Selamat datang di dunia fenomenologi. Pertama, pengertian penelitian fenomenologi. Nah, penelitian fenomenologi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu, cara mereka merasakan dan memaknai suatu fenomena. Penelitian ini berfokus pada penggambaran mendalam tentang bagaimana individu mengalami dan memahami suatu kejadian atau pengalaman. Yang kedua ada tujuan analisis data fenomenologi. Tujuan dari analisis data dalam penelitian fenomenologi adalah untuk mengungkapkan esensi atau inti makna dari pengalaman yang dialami oleh partisipan. Analisis ini berfokus pada penafsiran makna subjektif di balik pengalaman tersebut. Bagaimana dipahami dan dirasakan oleh individu yang mengalaminya secara langsung. Melalui proses ini, penelitian berusaha mengidentifikasi tema-tema inti yang muncul dari narasi partisipan, yang kemudian disusun menjadi pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana dan mengapa pengalaman itu bermakna bagi partisipan. Secara keseluruhan, analisis data fenomenologi bertujuan memberikan pemahaman mendalam dan reflektif terhadap realitas subjektif yang seringkali tersembunyi di balik pengalaman sehari-hari. Yang ketiga ada proses analisis data dalam penelitian fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi, proses analisis data merupakan tahapan penting untuk mengungkapkan makna terdalam dari pengalaman partisipan. Tujuannya adalah untuk menyusun pemahaman yang kaya dan bermakna tentang fenomena yang diteliti. Sebagaimana dialami secara langsung oleh individu, terdapat beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam analisis fenomenologis, masing-masing dengan langkah-langkah yang khas, namun tetap berlandaskan pada prinsip memahami pengalaman secara mendalam dan reflektif. Pendekatan-pendekatan tersebut diantaranya adalah metode yang dikembangkan oleh Moustakas, Cloizzi, dan Van Manen, yang sering dijadikan rujukan dalam penelitian kualitatif berbasis fenomenologi. Pendekatan pertama ada pendekatan analisis data menurut Moustakas. Dalam fenomenologi transendental, menurut Moustakas, analisis data melibatkan tahap-tahap yang sistematis untuk mengungkap makna dan struktur esensial dari fenomena yang diteliti. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data seperti wawancara mendalam dan dilanjutkan dengan analisis teks, reduksi fenomenologis, dan identifikasi tema-tema utama. Lebih jelasnya, pada tahun 1994, Moustakas mengembangkan pendekatan
transcendental fenomenologi yang berfokus pada pengalaman murni partisipan dengan menekankan pentingnya mengesampingkan prasangka peneliti melalui proses yang disebut approach atau break-etting. Dalam tahap ini, peneliti menangguhkan segala asumsi dan pengetahuan sebelumnya agar dapat mendekati fenomena secara objektif dan terbuka. Langkah berikutnya adalah horizontalisasi, yaitu mengidentifikasi semua pernyataan signifikan dari partisipan yang berkaitan dengan pengalaman fenomenologis dan memperlakukan setiap pernyataan secara setara tanpa hierarki makna. Pernyataan-pernyataan ini kemudian dikelompokkan ke dalam unit makna yang selanjutnya digunakan deskripsi tekstural yang menggambar tentang apa yang dialami oleh partisipan. Selain itu, peneliti menyusun deskripsi struktural untuk menjelaskan bagaimana pengalaman itu terjadi, termasuk konteks dan kondisi yang memengaruhi. Akhirnya, dari gabungan deskripsi tekstural dan struktural, peneliti merumuskan esensi pengalaman atau invarian esensial yang menjadi inti makna dari fenomena yang diteliti. Pendekatan kedua ada teknik analisis data menurut Colois pada tahun 1978. Nah, teknik analisis data menurut Colois pada tahun 1978 merupakan salah satu pendekatan sistematis dalam penelitian fenomenologi yang menekankan pada ketelitian dan validasi makna pengalaman partisipan. Langkah pertama dari pendekatan ini adalah membaca seluruh wawancara secara menyeluruh untuk memahami isi dan konteks pengalaman partisipan secara utuh. Selain itu, peneliti mengidentifikasi pernyataan-pernyataan signifikan yang berkaitan langsung dengan fenomena yang diteliti. Setiap pernyataan signifikan kemudian dianalisis untuk merumuskan makna eksplisit maupun implisit dari pengalaman tersebut. Makna-makna yang dihasilkan selanjutnya dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan pola-pola tertentu dari pengalaman partisipan. Berdasarkan tema-tema ini, peneliti menyusun deskripsi menyeluruh tentang fenomena yang mencakup baik aspek tekstural, apa yang dialami, maupun struktural, bagaimana pengalaman itu terjadi. Nah, langkah-langkah penting berikutnya adalah mengidentifikasi esensi pengalaman, yaitu makna mendalam yang mewakili isi dari keseluruhan pengalaman partisipan. Terakhir, Colois menekankan pentingnya validasi hasil analisis dengan partisipan melalui proses member checking guna memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan pengalaman asli partisipan. Pendekatan ketiga ada teknik analisis data menurut Van Manen. Van Manen mengembangkan pendekatan fenomenologi hermeneutik yang menekankan pada pemahaman dan interpretasi makna dari pengalaman hidup manusia melalui proses reflektif dan mendalam. Analisis dimulai dengan menjelajahi sifat dasar dari pengalaman hidup, yaitu dengan menggali bagaimana suatu fenomena dialami secara konkret oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti kemudian melakukan refleksi hermeneutik, yaitu proses penafsiran makna yang tidak hanya deskriptif tetapi juga interpretatif, bertujuan untuk memahami makna yang tersirat dan tersembunyi di balik pengalaman tersebut. Dalam proses ini, menulis menjadi bagian penting dari analisis, karena melalui kegiatan menulis dan menulis ulang narasi, peneliti dapat menemukan makna terdalam yang terkandung dalam cerita partisipan. Bagi Van Manen, menulis bukan sekadar cara menyampaikan hasil, tapi merupakan sarana berpikir dan merenungkan makna secara filosofis. Oleh karena itu, analisis dalam pendekatan ini bersifat non-linear dan kontemplatif, dengan menekankan kuat pada pengalaman sebagai sesuatu yang kaya, kompleks, dan penuh makna. Bagian 4 ada contoh penerapan analisis data fenomenologi. Penelitian fenomenologi dapat diterapkan untuk memahami pengalaman mahasiswa tingkat akhir dalam menghadapi skripsi. Dalam penelitian ini, penelitian melakukan wawancara mendalam dengan beberapa mahasiswa yang sedang atau telah menyelesaikan
skripsi mereka. Data hasil wawancara kemudian ditranskrip dan dianalisis menggunakan teknik horizontalisasi, yaitu dengan mengidentifikasi pernyataan-pernyataan signifikan yang berkaitan dengan pengalaman mereka. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan makna dari pernyataan-pernyataan tersebut ke dalam tema-tema utama yang muncul secara konsisten dalam narasi para partisipan. Beberapa tema yang teridentifikasi antara lain adalah tekanan mental, dukungan sosial, dan motivasi pribadi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti merumuskan deskripsi esensial dari pengalaman tersebut, yakni bahwa skripsi menjadi momen krisis identitas sekaligus titik transformasi mental bagi mahasiswa. Deskripsi ini mencerminkan makna terdalam dari pengalaman yang mereka alami dan menunjukkan bagaimana skripsi bukan sekedar tugas akhir, tetapi juga proses pembentukan jati diri dan daya tahan mental. Bagian 5 ada tips analisis data fenomenologi. Nah, dalam melakukan analisis data pada penelitian fenomenologi, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar hasilnya valid dan bermakna. Pertama, pastikan data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam yang kaya akan narasi dan detail pengalaman partisipan, sehingga makna pengalaman dapat tergali secara utuh. Selanjutnya, peneliti harus melibatkan proses refleksi diri secara terus-menerus untuk menjaga objektivitas dan kesadaran akan pengaruh asumsi pribadi selama analisis. Keterbukaan juga menjadi kunci utama, di mana peneliti harus berusaha untuk tidak mengintervensi atau memaksakan nilai-nilai pribadi saat menafsirkan data. Terakhir, untuk meningkatkan keabsahan temuan, dianjurkan melakukan validasi hasil melalui triangulasi data atau konfirmasi langsung dengan partisipan atau member checking guna memastikan interpretasi dan makna yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pengalaman asli mereka. Nah, bagian 6 ada studi kasus dengan tema fenomenologi akuntansi rumah tangga di Desa Kading, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Idrus pada tahun 2021 dan menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif untuk menggali makna penerapan akuntansi dalam kehidupan rumah tangga. Lokasi penelitian berada di Desa Kading, Kecamatan Awangkone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Fokus dari studi ini adalah pada keluarga-keluarga pedesaan, khususnya ibu rumah tangga yang secara sadar atau tidak telah menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntansi dalam pengelolaan keuangan rumah tangga mereka. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, yaitu ibu rumah tangga yang secara aktif mengatur pengeluaran dan pemasukan harian keluarga. Melalui teknik analisis fenomenologi, peneliti menemukan bahwa proses pencatatan pengeluaran dan pembandingan antara periode bulan dan pengelompokan kebutuhan utama dan sekunder merupakan bagian dari aktivitas yang secara praktis mencerminkan prinsip akuntansi, meskipun tidak disebut sebagai akuntansi oleh pelaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun para ibu rumah tangga tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang akuntansi, mereka mampu mengembangkan sistem keuangan keluarga yang sederhana namun efektif. Berdasarkan pengalaman dan kebiasaan sehari-hari, makna akuntansi bagi mereka bukan sekedar angka, tetapi sebagai alat untuk menciptakan kestabilan perencanaan dan kontrol ekonomi dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai akuntansi dapat hadir secara alami dalam praktik kehidupan sosial dan memiliki konteks makna yang berbeda dari akuntansi formal di institusi bisnis. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, penelitian fenomenologi menawarkan pendekatan yang unik dalam
memahami realitas bukan melalui angka atau statistik semata, tetapi melalui makna subjek dari pengalaman manusia. Teknik analisis data dalam fenomenologi seperti yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Mustakas, Colois, dan Van Manen menuntut peneliti untuk mendengarkan dengan empati, merenungkan dengan reflektif, dan menggali makna terdalam dari narasi partisipan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menjadi proses ilmiah, tetapi juga proses kemanusiaan yang menghubungkan pengalaman individu dengan pemahaman yang lebih luas. Studi kasus di Desa Kadin, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan membuktikan bahwa akuntansi tidak hanya hidup di ruang kelas atau kantor profesional, tetapi juga tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti yang terlihat dalam praktik pengelolaan keuangan rumah tangga oleh para ibu. Pengalaman mereka mencerminkan bagaimana prinsip akuntansi dijalankan secara alami dan bermakna meskipun tanpa label formal. Dengan demikian, analisis fenomenologi tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menghargai keberagaman makna yang hidup dalam setiap individu, serta mengungkapkan esensi terdalam dari pengalaman manusia konteks sosial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam penyampaian materi, mohon dikoreksi di kolom komentar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.